Halo Sobat Aspirasi, di episode kali ini kamu ditemenin bareng sama Ayu Nurjana. Nah, Ayu di sini bakal nemenin kamu ngobrol-ngobrol ringan dan santai nih Sobat Aspirasi. Kita mau ngobrol apa? Kita mau ngobrol terkait dengan seni dan pameran tentunya. Nah, pasti banyak banget di sini, apalagi kamu ya Sobat Aspirasi, yang lagi FOMO-FOMOnya nih, lagi pengen-pengen lihat-lihat pameran atau pengen belajar tentang seni Sobat Aspirasi. Nah, selama beberapa menit ke depan, Ayu bakalan nemenin kamu bareng narasumber kita tentunya yang paham tentang seni juga. Jadi langsung aja kita sapa. Halo Kak Happy. Halo, perkenalkan, nama saya Happy Wahyu Firdaus, staf di Laboratorium Ilmu Humaniora, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Kebetulan saat ini saya juga sedang pameran di Mini Art Malang, yang menjadi rangkaian dari pameran tunggal tersebut. Oh oke, jadi ya Kak Happy ini Ayu pernah baca-baca nih tentang kayak info-info terkait dengan pameran-pameran yang ada di Malang. Kebetulan ada Kak Happy nih. Nah, Kak Happy ternyata ini lagi ngadain pameran di daerah MCC. MCC. Bukan daerah ya, tapi MCC-nya ya. Iya. Ya, itu gimana nih Kak? Boleh diceritain nggak pamerannya itu seperti apa, nama pamerannya apa, dan bagaimana seperti itu? Oh, oke. Terima kasih sebelumnya. Mini Art Malang sendiri sebenarnya event pameran yang sudah diselenggarakan selama 7 kali ini. Dan ini menjadi tahun ke-7 penyelenggaraan Mini Art Malang. Pertama dimulai pada tahun 2018 yang kemudian acara tersebut berlangsung setiap tahunnya. Awalnya ini bertempat di Dewan Kesenian Malang, yang kemudian 2-3 tahun terakhir acara tersebut dipindah di MCC. Wow, udah apa itu ya Kak ya? Udah lama banget ya ternyata ya. Udah 7 tahun ke-7. Iya. Tahun ke-7. Tapi Mini Art Malang ini kira-kira kenapa sih Kak dinamain Mini Art Malang? Atau karena lukisannya harus kecil-kecil atau tempatnya ini minimalis atau bagaimana nih? Mini Art Malang sendiri sebenarnya acara yang mungkin orang akan mikirnya apakah ini dengan format pameran yang mini seperti itu. Sebenarnya Mini Art Malang ini sendiri mengacu pada ukuran kanvas itu sendiri. Jadi secara acara kemasannya tetap pada umumnya penyelenggaraan pameran, ada diskusi, kemudian ada beberapa acara pendukung. Mini Art Malang mengacu pada ukuran karya itu sendiri. Jadi karya ukurannya yang kecil atau mini gitu. Sebenarnya itu juga tidak meninggalkan kesan bahwa apakah ketika melukiskan dengan ukuran yang kecil akan lebih mudah? Tentu tidak. Itu sebenarnya tantangan tersendiri bagi seniman-seniman yang mengikuti pameran. Jadi ketika kita sedang asik melukiskan dengan ukuran yang besar, kemudian ditantang dengan ukuran yang lebih kecil, itu juga menjadi tantangan bagi kami atau bagi teman-teman perupa untuk bisa merespon atau menguasai secara ruang lukis itu sendiri. Oh, kalau secara pribadi nih, untuk Kak Happy sendiri, kira-kira lebih mudah ngelukis di kanva besar atau kanva kecil nih? Saya sendiri sebelum masuk di Mini Art Malang, saya seringkali membuat karya yang mungkin cukup besar, di atas 1,5 meter gitu. Jadi ketika ada undangan pameran Mini Art Malang, saya sebenarnya cukup kesulitan, karena di situ banyak sekali tantangan ketika kita terbiasa dengan ukuran besar, dengan komposisi yang besar, itu seniman akan lebih leluasa gitu. Bagaimana menentukan konsep, bagaimana menentukan bentuk, gitu. Kemudian ditarik ke kanvas yang lebih kecil, kita harus menyesuaikan ukuran tersebut. Awalnya mungkin susah ya, karena belum terbiasa, yang kemudian kita harus menjawab tantangan tersebut. Kiranya komposisi seperti apa sih yang enak dengan ukuran kanvas minimal misalkan 40 kali 50 gitu. Itu yang menjadi tantangan bagi kami. Kemudian ketika karya sudah selesai, oh ternyata kanvas besar dan kanvas kecil ini tentunya
bukan menjadi halangan bagi perupa untuk menjawab tantangan tersebut. Oh, oke, oke, oke. Ternyata cukup menarik ya, Sobat Aspirasi, karena kanvas besar dan kanvas kecil itu ternyata lebih sulit kanvas kecil Iya, misalkan. sebenarnya. Tapi kira-kira apa namanya kalau semisal tapi banyak juga yang bilang kayak mungkin orang awam seperti Awam, Ayu ya. ya, itu lebih kayak kayaknya mudahan kanvas kecil nggak Kecil, sih? ya. Soalnya kayak lebih apa ya, lebih dikit dan lebih cepat selesainya gitu. Iya, penguasaan ruang secara kasat mata mungkin akan lebih cepat. Tapi ketika kita sudah terbiasa dengan kanvas yang ukuran besar, kemudian dihadapkan dengan ukuran kecil, itu akan sangat terbatas sekali. Bagaimana sih menguasai ruang kecil ini untuk tetap bisa menyampaikan idenya, gagasannya tetap sampai, komposisinya dari jauh enak dilihat, seperti itu. Oke, cukup menarik ya Sobat Aspirasi. Nah, tapi Kak, kita ngomong-ngomong perkara mini art Malang nih ya. Kira-kira apa yang membedakan mini art Malang yang season 7 ya ini? Iya. Season 7 dengan season-season sebelumnya? Atau perbedaan tema, atau tempat, atau kira-kira ada yang spesial dari mini art Malang yang ke-7 ini? Oh. Mini art Malang sendiri, menurut saya, terutama di event di Jawa Timur, lebih tepatnya di Malang juga, menjadi event yang cukup progresif ya. Oke. Dilihat dari pertama kali muncul di tahun 2018, kemudian di tahun-tahun berikutnya, kemudian hanya kejeda pandemi, Mini Art Malang sendiri sudah mengalami progres yang cukup bagus. Oke. Mungkin pertama dari kemasan konsepnya, bagaimana acara ini dihandle gitu. Pada awalnya Mini Art Malang hanya satu event saja. Oh, satu event? Iya, jadi satu ruang besar. Oke. Itu memamerkan karya-karya yang dengan ukuran yang sudah disepakati oleh kurator. Yang kemudian pada tahun berikutnya, terutama pada tahun ini, progresnya sangat sangat bagus sekali. Jadi di tahun ini ada 6 zona. Oke, itu apa aja nih Kak, kalau boleh tahu? Kalau boleh, ini menjelaskan sedikit ya, semoga saya nggak salah menyebutkan. Yang pertama itu ada ruang utama, Mini Art Malang. Kemudian ada pameran tugas akhir. Ini beberapa pameran atau beberapa universitas yang turut terlibat. Oh, berarti nggak hanya satu Universitas. Iya, itu apa aja Kak? Salah satunya ada seni rupa UB sendiri. Oke. Itu bagian dari kelima univ tersebut. Kemudian ada Sepilihan Jawa Timur. Ini merupakan seniman yang terpilih untuk memamerkan di ruang tersebut. Kemudian ada MTN. MTN ini kegiatan yang diselenggarakan oleh yang didanai oleh pemerintah seperti itu. Jadi ada kota Jogja, ada kota Gorontalo, ada Bali, seperti itu. Masuk jauh-jauh ya Kak ya? Iya, jadi teman-teman yang karyanya sudah dipamerkan di beberapa kota tersebut, kemudian dipamerkan kembali di ruang Mini Art Malang. Kemudian ada pavilion kota yang saat ini yang menjadi tuan rumah itu di Pasuruan. Oh, Pasuruan. Ya, jadi pavilion kota ini setiap tahunnya akan digilir seperti itu. Contohnya seperti? Tahun kemarin itu di Tulungagung. Tulungagung. Jadi teman-teman di Tulungagung itu diundang kemari untuk memamerkan karyanya. Dan kebetulan tahun ini dipilih di Pasuruan. Jadi teman-teman Pasuruan diberikan ruang untuk memamerkan karyanya di Mini Art Malang. Untuk yang terakhir yaitu zona saya sendiri ini zona 5, yaitu pameran tunggal. Ada 8 karya yang berukuran sedang dan besar, kemudian ada 4 itu karya-karya kecil gitu. Itu karya-karya kecilnya apa yang membedakan dengan karya-karya besar Kakak? Kalau karya yang besar itu kebetulan saya memakai medium seni lukis. Seni lukis. Menggunakan cat minyak. Untuk yang 4 sendiri ini sebenarnya seni grafis atau seni cetak yang mungkin belum banyak teman-teman ketahui. Oh, gimana tuh? Ini kayaknya bisa di-spill ke Sobat Aspirasi mungkin. Seni cetak sendiri
mungkin masih awam ya, terutama di Jawa Timur. Dan sebenarnya sendiri seni rupa UB itu memiliki peminatan tersebut. Oh, peminatan itu berarti kalau semisal siswanya bisa milih atau enggak gitu ya? Iya, jadi ada peminatan seni lukis, seni grafis, sama seni media. Kalau tidak salah di tahun ini gitu. Jadi salah satunya yaitu seni grafis atau seni cetak. Mungkin yang belum banyak ketahui, seni cetak itu mungkin yang sehari-hari teman-teman pakai, yaitu Contohnya uang. seperti Uang. uang. Secara teknik itu menggunakan seni cetak. Itu gimana konsepnya, Kak? Kalau misalnya kita mau pakai seni cetak itu maksudnya bahannya atau awalnya kita harus membuat apa dulu gitu? Ada banyak bahan ya. Untuk yang saya pamerkan sendiri itu dengan teknik etsa atau etching. Jadi bahan utama atau masternya itu menggunakan plat kuningan atau tembaga juga bisa, yang kemudian diukir, kemudian dilakukan proses pengasaman, baru kemudian dicetak di atas kertas atau bisa di atas gipsum. Gipsum. Ya, kebetulan yang 4 di ruang pamer saya itu menggunakan media gipsum untuk medianya. Oke. Tapi terakhir Ayu ke sana itu sepertinya karyanya cuma ada 3 ya, Kak, itu. Oh iya, ada salah satu insiden yang mungkin terjadi saat itu sehingga karyanya harus diamankan terlebih dahulu untuk supaya tidak diperbaiki ya, Kak, mungkin. Iya. Oke. Mungkin untuk lukisnya sendiri nih, Kak, ya, kakaknya tuh pakai cat akrilik, cat minyak, atau semuanya itu pakai media lukis yang sama? Medianya ada 2 kalau yang ukuran sedang dan besar. Jadi yang pertama tadi itu oil, yang kedua itu menggunakan charcoal. Karkol gimana nih? Soalnya Ayu baru tahu sih, Kak, yang karkol yang warna hitam itu kan? Iya, benar, ada 2. Akan tapi saya membeli produk yang sudah jadi untuk mempermudah saat penggoresan tersebut. Karena penciptaan karya menggunakan charcoal tersebut. Oke, ternyata sangat menarik ya Sobat Radio, apalagi terkait dengan teknik-teknik yang mungkin baru Ayu dengar juga. Apalagi karkol, benar? Iya. Jadi karkol ini juga kemarin Ayu lihat di Mini Art Malang di zona berapa, Kak? 5 Zona ya? 5. Zona 5 itu juga sangat menarik Sobat Radio. Sobat Radio. Aduh, Sobat Aspirasi ya. Dari tadi Ayu kayaknya belum move on deh dari UB Radio. Tapi nggak apa-apa ya Sobat Aspirasi. Nah, Kak, ngomong-ngomong Mini Art Malang nih. Mini Art Malang tuh pasti ada rangkaian-rangkaian acara yang bakalan dilakukan nih. Kira-kira apa aja rangkaian acara yang akan yang ada di acara tersebut? Mungkin yang paling mendekati hari ini, sebenarnya ada nonton bareng. Oh, nonton bareng? Ya, bisa dilihat di IG-nya MAM. MAM, apa itu? Boleh di-spill dong? Mini Art Malang. Mini Art Malang, ya. Gitu. Coba dicari di IG aja, karena saya lupa namanya. Sebenarnya rangkaian utamanya supaya runtut ya, ada pameran. Kemudian kemarin itu ada diskusi dengan pemilik beberapa galeri. Hari ini ada nonton. Kemudian di hari Sabtu dan Minggu itu ada workshop. Jadi itu beberapa rangkaian besar yang bisa diikuti teman-teman untuk mendapatkan mungkin pengetahuan baru tentang seni rupa. Seperti itu. Oke, jadi buat Sobat Aspirasi mungkin yang kepo juga nih tentang Mini Art Malang bisa langsung aja nanti. Oke, Sobat Aspirasi, jangan kemana-mana, kita bakalan ada obrolan-obrolan yang lebih menarik lagi nih, barengan sama Kak Happy. Jadi buat kamu stay tune terus, dan ya, jangan kemana-mana. Halo Sobat Aspirasi, balik lagi barengan sama Ayu Nurjana. Nah, masih ada di podcast Aspirasi ya, Sobat Aspirasi. Dan masih bareng sama Kak Happy, dan kita masih ngobrol tentang seni dan pameran ya, Kak ya. Oke. Jadi ngomong-ngomong seni dan pameran, kita udah ngobrol banyak tadi di segmen pertama, dan sekarang Ayu mau tanya nih Kak, tema apa sih kira-kira yang Kakak bawa di zona 5 kali ini? Zona 5 menjadi pameran tunggal saya. Sebenarnya ini menjadi keresahan saya terkait beberapa tahun terakhir, dan menjadi tema yang mungkin akan panjang yang akan saya bahas. Tema atau tajuknya yaitu Corpus Fractum.
Apa itu? Corpus Practum sendiri sebenarnya saya terinspirasi dari bagaimana kondisi geopolitik global saat ini, kemudian ada konflik yang terjadi pada lingkungan sosial masyarakat kita, dan itu didukung dengan pengalaman saya pribadi, bagaimana saya menyaksikan, bagaimana saya melihat konflik itu, tentang bagaimana relasi kuasa, bagaimana kekerasan terjadi di dalam kehidupan. Itu menjadi tajuk atau konsep besar yang saya bawa untuk selanjutnya menjadi beberapa part karya yang saya pamerkan. Jadi secara singkatnya Kak Happy ini membuat tema ini dengan pengalaman pribadi seperti itu ya Kak ya. Ya, Dan kalau boleh tahu apa tadi temanya? Corpus Practum. Portus Corpus Corpus Practum. Fractum. Corpus ini apa nih? Practum itu diambil dari bahasa Latin Oke. yang berarti tubuh yang terpecah, atau mungkin bisa diartikan atau tubuh yang terfragmentasi, bisa terdistorsi juga bisa. Oke. Jadi saya mengambil tubuh sebagai bahasa visual untuk merepresentasikan bagaimana kondisi sosial masyarakat hari ini, bagaimana konflik, bagaimana relasi kuasa, bagaimana ego-ego manusia ketika di kehidupan. Oh, jadi ini bagaimana cara menggambarkan tentang sosial saat ini, tentang permasalahan yang ada di sosial saat ini, Sosial tapi masyarakat. melalui karya dengan tema Fractum. Corpus Practum. Sorry ya, Sobat Aspirasi, memang Ayu tuh suka selip lidah nih. Tapi memang agak susah sih Kak, kalau Iya. boleh tahu. Boleh diajarin dong Kak buat Sobat Aspirasi. Corpus Fractum. Oh iya, jadi itu ya Sobat Aspirasi. Nah, buat kamu Sobat Aspirasi yang mau tahu tentang pameran-pameran ini, kamu bisa langsung aja, seperti yang sudah Ayu bilang, langsung ke MCC. Karena di sana keren-keren sekali. Dan Ayu sempat lihat karya-karya dari Kak Happy juga. Itu konsepnya memang abstrak atau bagaimana nih Kak? Secara konsep atau garis besarnya, saya meminjam tubuh untuk menjadi bahasa visual. Bagaimana sih hubungan antara tubuh dengan tajuk utamanya? Tubuh saya pilih untuk menjadi metafora atas kerusakan yang terjadi. Jadi bagaimana konflik-konflik, bagaimana kekerasan, bagaimana dominasi manusia, itu menjadi metafora, karena menurut saya pribadi, kerusakan itu bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang psikologis. Jadi itu hubungan antara bagaimana sih tubuh dengan tema itu sendiri. Oke. Jadi- Ayu pernah gimana Kak? Sorry. Jadi tubuh menjadi metafora atas kerusakan. Secara garis besarnya Seperti untuk itu. lebih mudah dipahami. Oh, oke. Jadi ya Sobat Aspirasi, Ayu tuh pernah dengar tentang kalimat kalau penyakit mental itu bisa mengaruhi fisik lama-lama. Fisik, ya. Iya, apa menurut Kak Happy itu 11-12 sama karya yang mungkin relate dengan Kak Happy saat ini? Oh ya, itu menjadi salah satu mungkin pemantik atau menjadi ide ya. Karena bagi saya kekerasan itu mungkin tidak rapi dalam kemasannya, tetapi justru akan berpengaruh besar terhadap tubuh itu sendiri. Bagaimana mungkin ketika kita menghadapi satu masalah besar secara psikologis, itu tentunya akan berpengaruh terhadap tubuh kita. Mungkin contoh saja untuk lebih mudahnya, ketika seorang prajurit sebelum perang dan sesudah perang, itu akan mengalami transformasi tubuh atau perubahan tubuh, atau akan mengalami kerusakan-kerusakan yang cukup parah. Oh iya, bisa dipahami. Walaupun mungkin tidak terkena peluru, tidak terkena bom gitu, tapi ketika tekanan, ketika kekerasan secara mental itu terjadi, itu akan memengaruhi tubuh, akan memengaruhi kulit, seperti itu. Oke, sekarang Ayu paham. Tapi ini juga keren banget Kak, apalagi tema-tema tentang psikologi dan kesehatan mental, sosial. Ini Ayu sangat tertarik, apalagi suka banget baca-baca buku tentang itu. Pasti Kak Happy juga nih. Iya. Oke, Kak Ayu ini kepo banget tentang metode atau proses yang Kak Happy gunain dalam pembuatan karya ini. Kira-kira boleh nggak nih Kak di-spill dulu?
Kalau metode saya sebenarnya masih sama. Ketika saya cukup kesulitan ketika hidup saya terasa nyaman. Jadi pemantiknya itu tidak ada. Jadi justru setelah ada masalah, entah itu dari saya sendiri atau melihat sosial masyarakat, itu yang kemudian memantik saya untuk mempertanyakan kembali, untuk menegosiasi ini kayaknya perlu dibaca lebih lanjut untuk dijadikan satu konsep besar pameran gitu. Jadi secara metode saya melihat dulu lingkungan sosial masyarakat atau berangkat dari pengalaman pribadi, kemudian saya melakukan sketsa dulu, dilakukan beberapa sketsa. Kayak gambaran gitu ya? Ya, kemudian baru dipilih, oh mungkin ini yang mendekati konsep tersebut, baru setelah itu dilakukan proses melukis. Oke, itu nanti kakaknya ini konsultasinya ke siapa nih kalau boleh tahu? Kayak, aku mau bikin ini nih, kira-kira gimana menurut kamu? Cocok nggak gitu? Kurator atau apa biasanya yang... Kalau pameran saat ini, Iya. kebetulan pameran tunggal itu akan didampingi oleh kurator. Kalau boleh tahu siapa nih, Kak? Kuratornya itu Om Lek atau bisa nama panjangnya Ahmadi Budi Santoso. Bisa dipanggil Om Lek kalau di Malang, di Jawa Timur juga. Lebih dikenal nama Om Lek. Wih, orang terkenal nih. Inspirasi. Jadi, untuk kurator sendiri juga punya apa Peran. ya? Peran juga ya? Iya. Karena mungkin boleh sedikit cerita. Boleh. Karena pada awalnya ketika mendapat tawaran untuk melakukan pameran tunggal, itu saya akan berdiskusi dulu dengan kurator. Saya menawarkan tema, saya menawarkan gagasan yang besar, konsep. Kemudian saya tuliskan untuk membantu si kurator menerjemahkan apa yang sedang saya pikirkan, apa yang sudah saya lukiskan. Jadi proses itu lumayan lama, ada beberapa pertemuan untuk menyamakan persepsi. Karena ketika saya menuliskan bagaimana pembacaan kurator, kemudian ketika sudah bertemu, ini menjadi titik yang penting sehingga muncul tajuk Corpus Fragum tadi itu. Oke, jadi kakak juga perlu apa namanya konsultasi juga Konsultasi. terkait dengan apa namanya ide-ide yang kakak keluarkan. Ya. Itu berarti berupa tulisan atau karya kotor? Oh, berupa tulisan. Berupa Jadi tulisan. mungkin kurator hanya membantu proses penulisan, bagaimana memberikan ide. Jadi secara visual saya menggarap sendiri, mungkin akan berdiskusi dengan teman, karena mungkin banyak ya teman-teman yang menggambar dulu, baru kemudian konsultasi. Karena pameran tunggal sebenarnya fungsi kurator sendiri untuk membantu menerjemahkan secara garis besar konsep pameran itu kepada audiens. Oke. Jadi apa namanya kurator ini punya peran yang penting dan besar juga ya dalam apa namanya adanya pameran ini. Ya, membantu keterbacaan pameran ini. Kak, kalau boleh tahu berapa nih? Kalau boleh di-spill ya buat harga lihat pamerannya atau gratis nih kira-kira? Enggak dong. Mini Art Malang sendiri untuk tiketnya di tahun ini sekitar 25.000 untuk umum atau untuk dewasa. Yang kemudian untuk pelajar itu 15.000. Untuk anak-anak, untuk bayi? Itu digendong saja. Berarti gratis ya, sahabat aspirasi. Jadi untuk yang mau bawa anak, anak umur berapa Kak yang nggak bayar? Mungkin balita. Balita? Ya. 12 tahun? Kalau 12 tahun sepertinya masuk kategori ke pelajar dan mahasiswa. Kalau umur 23 masih itu ya, bayar dong. Hahaha ya. Ya, sobat aspirasi di sini mungkin ya buat kamu yang mau nonton, yang mau lihat-lihat foto-foto, FOMO juga boleh ya kalau semisal di galeri ya. Galerinya. Tapi Kak, tadi katanya Kak Happy juga spill ada nonton bareng ya, itu gimana? Nonton bareng itu dilaksanakan di hari ini. Mungkin teman-teman akan sudah terlewati. Mungkin bisa tanya-tanya tentang agenda berikutnya, yaitu workshop di hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu dua kali nih? Iya, 2 hari. 2 hari. Ya. Dengan
materi yang beda atau? Dengan materi yang berbeda, dan ini menjadi kegiatan yang cukup penting karena menghadirkan seniman yang cukup berpengaruh di seni rupa Indonesia. Oh my god, mungkin kira-kira boleh di-spill Kak? Siapa? Beliau bernama F.E. Garsono atau Pak F.E. Garsono. Karya Boleh yang paling dicari di Google beliau siapa. Mungkin teman-teman akan banyak membaca tentang beliau, bagaimana perjalanan seni rupa, terutama dengan tema-tema sosial politik di Indonesia. Oke, menarik sekali ya sobat aspirasi, apalagi nanti kalau misal kamu datang di hari Sabtu Minggu, pastinya ketemu sama seniman hebat juga. Pasti di sana juga bukan hanya 1-2 ya Kak Happy, pasti banyak banget seniman-seniman hebat Iya. yang bakalan datang dan gabung di acara workshopnya. Dan workshopnya sendiri ini bakalan ada link registrasi atau pembayaran beda lagi dari dari lihat pamerannya atau bagaimana? Oh, ini gratis, tapi teman-teman harus registrasi dulu, atau bisa tanya-tanya dulu ke Instagram Mini Art Malang, Oke. karena ditakutkan ada kuota yang harus dipenuhi, sehingga teman-teman ditakutkan datang, kemudian tidak dapat tempat. Oke, berarti takutnya full ya Kak ya? Iya. Kalau full berdiri boleh? Nggak Boleh. Oke. Karena diskusi atau workshop ini lumayan banyak diminati oleh teman-teman seni rupa juga. Jadi mungkin teman-teman akan mungkin menarik ya secara acara gitu. Oke, Ayu sendiri kayaknya juga tertarik sama acara ini. Mungkin Sabtu atau Minggu bisa ke sana dan ya sama teman-teman Ayu mungkin ya. Dan ya Kak Epi di sini tadi kita udah bahas tentang mini art, tentang metodenya, prosesnya, temanya. Tapi Ayu kepo banget sama satu hal. Kenapa Kak Happy ambil visual tubuh manusia sebagai penggambaran dalam karya Kakak? Saya mengambil tubuh sebenarnya sudah cukup lama ya, terutama dalam skripsi saya. Kalau boleh mundur sedikit, skripsi saya itu membahas tentang eksotisme tubuh juga. Jadi di tahun 2019 saya melakukan skripsi dengan tajuk tersebut. Kemudian saya mencoba menggeser perspektif tersebut dari eksotisme tubuh ke tentang tubuh-tubuh yang terluka ini. Jadi, karena bagi saya sendiri tubuh merupakan penggambaran pertama yang bisa kita rasakan. Seperti contoh, bagaimana kita merasakan kebahagiaan, bagaimana kita merasakan kesedihan, terluka, itu semua akan terekam di tubuh. Sehingga tubuh menjadi ide yang cukup saya minati untuk menggambarkan kondisi, untuk menggambarkan yang kemudian ide-ide itu lahir. Oke, berarti ini karena tubuh sangat kompleks ya Kak ya, kompleks jadi sekali. tubuh juga menjadi pilihan Kak Happy untuk menyalurkan dalam karya Kakak. Ya. Nah, thank you Kak Happy, kita sudah ngobrol banyak sekali. Dan ya Sobat Aspirasi buat kamu yang mau datang, jangan lupa di MCC lantai 4 dan 5. 5 ya. Kalau mau lihat punya Kak Happy bisa di zona 5 ya Sobat Aspirasi. Dan jangan kemana-mana, kamu akan selalu ditemani dengan podcast aspirasi, tentunya dengan berita-berita yang bikin kamu bakalan lebih melek tentang informasi-informasi selanjutnya. Thank you.